warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita pada siang hari ini dapat bertemu lagi di mata pelajaran pendidikan agama Islam. Kemudian pada siang hari ini sepertinya tidak berangkat semua ya. Kenapa kok tidak hadir temannya? Nah, lain kali kalau misalkan tidak hadir itu menyampaikan dengan cara memberikan surat ya kepada pihak sekolah, karena kalau tidak nanti bisa dialfa, kemudian suratnya bisa diantar oleh orang tua atau dititipkan kepada temannya, seperti itu. Kemudian minggu lalu kita sudah belajar tentang iman kepada malaikat. Pada siang hari ini kita akan belajar tentang iman kepada nabi dan juga rasul. Tujuan kita belajar iman kepada nabi dan rasul agar kalian semua itu bisa mengetahui serta menjelaskan terkait dengan iman kepada nabi dan juga rasul. Yang kedua, kemudian kalian itu bisa menghafal atau bisa hafal terkait dengan 25 nama nabi dan juga rasul. Yang ketiga, kalian itu bisa menjelaskan terkait dengan tugas-tugas nabi dan juga rasul, dan bisa menjelaskan atau menyebutkan hikmah apa saja yang dapat kita ambil dari nabi dan rasul. Kemudian minggu lalu kita sudah belajar tentang pengertian iman menurut bahasa. Iman menurut bahasa itu kan berarti percaya. Sedangkan menurut istilah, iman kepada nabi dan rasul ialah percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus rasulnya untuk membimbing umatnya agar selalu di jalan yang benar. Jadi, pengertian iman kepada nabi dan rasul yaitu percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus rasulnya untuk membimbing umatnya agar selalu berada di jalan yang benar. Itu pengertian atau definisi dari iman kepada nabi dan rasul. Kemudian terkait dengan 25 nama nabi dan juga rasul, itu kan sulit ya untuk dihafalkan. Jadi bisa menggunakan sholawat, nanti liriknya itu diganti dengan nama nabi dan rasul. Seperti ini ya. Ada Idris, Nuh dan Hud, Soleh, Ibrahim dan Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Sulaik, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, dan juga Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa dan juga Muhammad. Gitu ya. Coba ulangi lagi sekarang. Adam, Idris, Nuh dan Hud, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Sulaik, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, dan juga Ilyas, Ilyasa, dan juga Muhammad. Itu ya, hafal ya. Nah, itu terkait dengan 25 nama nabi dan rasul yang harus kita hafalkan, harus kita ketahui. Kemudian terkait dengan tugas nabi dan juga rasul, yang pertama, tugas nabi dan juga rasul itu menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu merupakan tugas dari nabi dan rasul. Yang ketiga yaitu untuk selalu menjalankan ketauhidan
ketiga yaitu menyampaikan kabar gembira bagi kaum mukmin dan peringatan bagi orang-orang kafir. Jadi, tugas dari Nabi dan Rasul yaitu yang pertama ialah menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu merupakan tugas dari Nabi dan Rasul ya. Yang kedua yaitu menjalankan ketauhidan. Itu juga merupakan tugas dari Nabi dan Rasul. Yang ketiga yaitu menyampaikan kabar gembira bagi kaum mukminin dan menyampaikan peringatan bagi orang-orang yang kafir. Itu merupakan tugas Nabi dan Rasul. Nah, ini boleh Pak Guru hapus ya. Nah, kemudian hikmah apa sih yang dapat kita ambil setelah kita mempelajari tentang iman kepada Nabi dan juga Rasul? Yang pertama, kita itu akan selalu bersikap jujur. Yang kedua, yaitu kita itu selalu menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, kita itu akan memiliki hati yang tentram. Itu merupakan hikmah yang dapat kita ambil setelah kita mempelajari terkait dengan iman kepada Nabi dan Rasul. Kemudian sampai ini ada yang ingin ditanyakan? Ada yang masih juga, silakan pertanyaannya bagaimana? Mengapa kita harus Nabi dan Rasul? Nah, mengapa sih kita harus beriman kepada Nabi dan Rasul? Pertanyaannya pertanyaan bagus ya. Mengapa sih kita harus iman kepada Nabi dan juga Rasul? Yang pertama, kita itu dengan percayai atau dengan beriman kepada Nabi dan juga Rasul, kita itu jadi percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus Rasulnya untuk menyampaikan risalahnya. Nah, risalahnya itu yaitu membimbing umat manusia agar selalu berada di jalan yang benar, seperti itu. Jadi, itu merupakan alasan bahwa kita itu harus percaya, harus beriman kepada Nabi dan Rasul, seperti itu ya. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ya. Nah, sebelum Pak Guru tutup, Pak Guru punya satu pertanyaan seperti ini. Sebutkan salah satu tugas dari Nabi dan juga Rasul yang telah Pak Guru jelaskan tadi. Siapa yang ingin menjawab? Ya, Mas Ridho silakan. Nah, betul ya. Menyampaikan kabar gembira. Itu bagi orang yang mukmin. Itu merupakan salah satu tugas dari Nabi dan Rasul, seperti itu ya. Nah, kita itu telah mempelajari terkait dengan iman kepada Nabi dan juga Rasul, sehingga kesimpulannya yaitu kita itu sebagai umat muslim harus percaya bahwa Nabi dan juga Rasul itu telah diutus oleh Allah untuk menyampaikan risalahnya. Risalahnya apa? Yaitu berupa membimbing umat manusia agar selalu berada di jalan yang benar, seperti itu. Sebelum Pak Guru tutup, seperti biasa ya, Pak Guru kasih tugas rumah halaman 29 aktivitas 3. Kalian itu bisa mengerjakan tugasnya dan dikumpulkan di pertemuan selanjutnya seperti biasa. Pada siang hari ini kita telah mempelajari terkait dengan iman dan juga Rasul. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.
semuanya. Nah, untuk pada siang hari ini, Pak Guru tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.